Baik, selamat malam semuanya. Nama saya Mindanado Ginting. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan mengenai proses kimia pada bab 11, diambil dari Handbook of Manufacturing Process, James G. Brala, dengan mata kuliah Material dan Proses, dan oleh dosen Prof. Dr. Djokorda Gede Tirta Nindya STMT. Baik, yang pertama ini adalah proses batch secara umum. Jadi ini metode pengolahan di mana sejumlah bahan dimasukkan ke dalam peralatan proses, kemudian diproses secara sekaligus hingga selesai tanpa ada bahan yang dikeluarkan selama proses tersebut berlangsung. Kemudian proses berkelanjutan ini secara kontinu, yaitu metode produksi, di mana bahan baku dimasukkan ke peralatan dan secara terus menerus, dan produk akhir juga keluar secara berkelanjutan. Kemudian proses pemisahan seperti pada gambar ini gambar representasi skematis dari distilasi sederhana untuk proses pemisahan. Jadi bahan awal dapat berupa larutan atau campuran homogen lainnya, kemudian campuran nitrogen seperti suspensi padatan dalam cairan atau campuran berbagai padatan. Seperti pada gambar ini, disinilah feed, kemudian liquid vapor masuk ke air ini, di mana vapor tersebut didinginkan, ada coolant dan jadilah top produk. Kemudian ada yang air liquid itu dipanaskan oleh heating fluid, maka jadilah di bagian bawah itu adalah bottom product. Kemudian penyerapan penghilangan. Ini ilustrasi operasi penyerap pengupas. Jadi ada sejumlah stasiun mana ini nitrate gas, solvent, kemudian yang bagian B ini adalah area selanjutnya, itu ada kondensasi, kemudian ada reboil, kemudian ada solute gas. Jadi di sini gas bersentuhan dengan pelarut sehingga mengalir ke bawah di dalam menara ini. Kemudian zat dipindahkan dari fase gas dalam gas sumpan ke fase cair dalam pelarut. Jadi proses ini digunakan untuk memurnikan gas sumpan. Kemudian ini area B, di sini pelarut tersebut dipompa ke bagian menara, atas menara, sehingga mengalir ke bawah melalui rak-rak ini dan nampan yang terpasang di dinding menara. Kemudian ekstraksi dan pelindian. Jadi ini salah satu proses juga dalam pemisahan. Ada kondenser, dari sinilah masuk, kemudian di sini raffinate, kemudian diekstrak ke bagian ini, keluar solvent vapor, kemudian dikondensasikan, dan proses ini cycling. Selanjutnya ada pengurangan ukuran. Ini biasanya digunakan untuk menghancurkan bebatuan untuk penghancuran primer dan sekunder. Jadi banyak komponen ada dari sinilah alat bahan tersebut. Semakin ke bawah itu semakin dikecilkan diameternya, sehingga yang keluar itu adalah material bebatuan yang sudah dipecahkan. Kemudian ada penghancuran sekunder ini adalah tampak samping dan ini tampak depannya. Ini gambar sebuah penghancur gulungan gas. Jadi sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Ini menggunakan mesin giling roll. Kemudian ada metode selanjutnya, ini menggunakan tabung. Jadi di dalam tabung ini ada bola-bola yang menghantam material
atau menghantam bahan yang dimasukkan. Kemudian setiap ruangan itu semakin mengecilkan partikel-partikel. Jadi secara bertahap bahan tersebut dikurangi diameternya melalui ruangan demi ruangan, sehingga yang dihasilkan adalah material kecil. Kemudian ada selanjutnya metode lain. Ini bahan baku kasar ini digiling dengan cara dihancurkan dan digosok antar bola dan lintasan. Kemudian aliran udara membawa bahan yang sudah digiling ke pintu keluar. Jadi seperti inilah prosesnya. Sini rotating lower raise, kemudian dari sini keluar. Sini ada bolanya juga untuk menghancurkan material itu. Kemudian ada pembesaran ukuran. Biasanya partikel-partikel kecil diambil untuk menambah massa yang lebih besar lagi, menggunakan dua metode, agitasi dan kompresi, di mana agitasi itu menggerakkan atau mensirkulasikan partikel-partikel dalam campuran umpan sehingga saling bersentuhan dan melekat sehingga ukurannya bertambah. Dan ada metode kompresi di mana partikel itu dipaksa menyatu. Kemudian ada fermentasi, biasanya digunakan untuk menghasilkan atau memproduksi biasanya itu minuman fermentasi yang berragi atau yang menggunakan jamur. Biasanya hasilnya itu adalah bir dan minuman seperti minuman keras juga. Kemudian ada metode pencampuran, biasanya menggunakan alat baling-baling. Jadi ada banyak jenis alat pencampurnya. Yang bagian pertama adalah bertipe baling-baling tipe kapal, kemudian ada bertipe turbin dengan bilah datar, kemudian ada turbin dengan bilah melengkung, dan tipe turbin dengan bilah miring. Jadi setiap bentuk dari bilah atau baling-baling ini menghasilkan turbulen yang berbeda pada saat pencampuran pada sebuah tempat pengaduknya. Jadi dari reaksi antara baling-baling dengan hasil yang sempurna itu ditentukan oleh kemiringan dari turbinnya. Contohnya ini adalah pengaduk baling-baling. Jadi jika menggunakan baling-baling kapal dan ini pada wadah seperti ini, hasilnya ini letak ke atas, maka dia akan membentuk arus seperti ini. Dan itu mempengaruhi proses pencampuran. Kemudian ada selanjutnya bagian B ini, dia pada wadahnya diberi sekat sehingga bersirkulasi seperti ini. Jadi fluida tersebut tidak membentuk cekungan, tidak membentuk pusaran, melainkan seperti inilah yang terjadi. Kemudian yang bagian C ini menggunakan pengaduk turbin, diberi sekat juga, maka hasilnya berbeda dengan sebelumnya. Seperti ini juga meminimalisir pusaran sehingga tidak terlalu tinggi turbulen yang dihasilkan. Kemudian ada jenis tipe pencampuran atau pengaduknya tidak ditempatkan di tengah tetapi di pinggir sehingga membuat fluidanya bergerak seperti ini. Kemudian seperti ini juga yang dipasang pada sudut tertentu. Kemudian ada alat lain untuk pengadukan itu turbin pita seperti inilah dengan spiral ganda. Selanjutnya penyulingan minyak dan petrokimia. Jadi
Ini menggunakan metode pemisahan yang merupakan itu adalah pertama dalam penyulingan minyak bumi sehingga dapat diproses lebih lanjut, kemudian diproses lagi sehingga menghasilkan produk yang dapat dijual seperti minyak yang bisa kita jumpai. Kemudian reaksi kimia tentunya dilakukan sehingga minyak bumi tersebut dapat menjadi produk yang berhasil. Seperti yang kita tahu, minyak bumi itu berasal dari minyak mentah yang adalah campuran dari hidrokarbon padat, cair, dan gas yang ditemukan di bawah tanah. Dan itu diambil kemudian diolah, tentu saja melibatkan proses reaksi kimia sehingga menghasilkan produk minyak. Kemudian seperti inilah salah satu proses singkatnya. Ini salah satu kecil dari prosesnya. Reaksi fase gas ini pemisahan uap hidrokarbon ringan dengan pemanasan tabung dibakar. Seperti inilah contohnya, ada kemudian keluarlah produk dilibatkan dengan full and air dan udara. Kemudian yang bagian B ini pemanasan kerikil untuk filtrasi nitrogen dari udara. Jadi melibatkan sejumlah proses menggunakan bantuan udara, dan ada juga valve, bubble hopper valve, kemudian thermal screen. Ini peralatan untuk dua reaksi fase gas non katalik. Kemudian selanjutnya reaksi gas cair padat. Jadi ini sebuah benda berfluida 3 fase tipikal untuk mereaksikan gas dan cairan dengan katalis padat. Biasanya digunakan untuk mereaksikan gas dan cairan dengan katalis padat. Jadi gas ini keluar dari bagian atas, sedangkan cairan ini keluar melalui outlet ini di bagian samping atau bawah. Kemudian ada metode perpindahan panas. Jadi seperti inilah untuk penukar panas turbular cair ke cair. Jadi ada sirip-sirip sehingga panas itu bisa dikeluarkan. Kemudian ada tipe lain, ini penukar panas pipa ganda. Jadi disinilah masuk fluida inlet, kemudian dari sini fluida B inlet, kemudian fluida outlet, dari sinilah keluar. Jadi fluida dalam pipa ini, pipa bagian dalam dan luar mengalir dalam arah yang berlawanan untuk memaksimalkan perpindahan panas. Jadi seperti inilah alirannya sehingga mengkondisikan perpindahan panasnya. Selanjutnya ada tipe penukar panas tipe pelat. Seperti inilah, biasanya digunakan di dalam ruang terbatas, difungsikan untuk fluida bersifat korosif. Kemudian bagian K, ini ekstraksi dan pemulihan logam dari biji. Biasanya mencakup 2 dasar, konsentrasi atau pengolahan mineral. Jadi biji logam dipisahkan dari gag atau batu bebatuan dan material bumi lain yang tidak dibutuhkan. Kemudian pemulihan, di mana pemurnian atau material diproses selama mana biji tersebut kemudian diubah menjadi logam. Kemudian esterifikasi, itu kombinasi kimia antara alkohol dan asam dengan eliminasi air untuk membentuk ester. Ini contoh lain. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.